Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Yeri Channel. Di sini kita akan membahas ini sejarah tahun 70-an. Anda masih ingat saudara sekalian? Di sini Yeri Channel akan mengulas sejarah lama. Yeri Channel akan membahas masalah perjalanan Johnny Indo, perampok cerdik dan licin, ya. Johnny Indo ini adalah perampok yang pernah menyeberang Selat Nusa Kambangan. Satu-satunya tahanan di Nusa Kambangan yang menyeberang dengan menyeberang laut adalah Johnny Indo. Tampang orangnya cocok seperti wajah dia, ya. Kita ulas nih berita Johnny Indo. Johnny Indo, mantan narapidana kakap kasus perampokan kurun waktu 1970-1980-an. Meninggal dunia di Jakarta pada 26 Januari 2020. Dia sempat mendapat vonis hukuman penjara selama 14 tahun. Untuk menebus laku kriminalnya, dia ke Sohor lantaran sepak terjangnya di dunia kriminal begitu licin, cerdik, dan berpegang pada kode etik buatannya sendiri. Jadi apa yang dia rencanakan pasti dia lakukan. Begitulah seorang Johnny Indo, ya. Kelar menjalani hukum penjara, Johnny menempuh jalan yang terbaru menurut dia. Rupanya jalan yang ditempuhnya itulah menjadi agamis. Dia menjadi pendeta Serani, lalu beralih lakon sebagai pendakwa Islam. Jelang akhir hayat, dia kembali lagi sebagai penganut Serani. Untuk mencapai keputusan itu, dia telah mengalami hidup penuh pergulatan batin, tegang-tegangan antara menjadi perampok, bintang film, suami, dan ayah. Begitulah perjalanan hidupnya seorang Johnny Indo, perampok yang licin, perampok ulung. Johnny Indo terlahir dengan nama Johannes Hubertus Eikenboom dari pasangan lelaki Belanda dan perempuan Indonesia. Ayah Johnny bernama Matthias Eikenboom, seorang serdadu Belanda. Dia datang ke Indonesia selama kurun agresi militer Belanda 1 Juli Agustus 1947. Matthias seharusnya bertugas meringkus perlawanan kaum Republik, tetapi malah bersimpati kepada orang-orang itu. Lalu jatuh cinta dengan Sophia, perempuan setempat. Mereka menikah. Kemudian Johnny lahir di Garut pada 6 November 1948. Kelahiran Johnny ikut memperkuat ikatan Matthias dengan Indonesia. Dia memilih berada di sisi kaum Republikan. Jadi orang tua perempuannya dari Johnny Indo ini adalah orang Garut. Sekalian si Johnny Indonya lahir di Garut tanggal 6 November 1948. Jadi Johnny Indo lahir setelah kita merdeka 3 tahun, ya. Terus kita lanjutkan. Keputusan Matthias tidak mudah diterima oleh siapapun, baik dari tentara Belanda maupun dari kaum Republikan. Rekan-rekan Belandanya menganggap Matthias layaknya pengkhianat. Jadi menurut rekan-rekannya Matthias, bapaknya Johnny Indo, Matthias itu adalah pengkhianat. Sedangkan segelintir orang-orang Republik mencurigainya sebagai mata-mata. Matthias mesti kerja keras membuktikan kesungguhannya. Istrinya turut membantu agar orang-orang Republik
percaya kesungguhan Matias. Orang tua yang berdarah Indonesia dan Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan dengan keadaan. Tanggal 14 sampai tanggal 28 Juni 1982, Johnny Indo mulai dari Ransel, Thompson, Mauser sampai Nusa Kambangan. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Tentara Belanda berangsur pulang ke negeri asalnya. Matias tetap tinggal dan diterima masuk ke Satuan Siliwangi dengan pangkat Letnan 1 tituler. Nah, jadi orang tuanya Johnny Indo ini masuk ke Kesatuan Siliwangi dengan pangkat Letnan 1, dan dia bertugas di Garut dan Bandung, Jawa Barat hingga mengundurkan diri pada 1960. Jadi orang tuanya Johnny Indo ini mengundurkan diri dari Siliwangi tahun 1960.